Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Analisis Investasi Publik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota. Yang pertama, Amelia Trinita Rahmayanti, yang kedua, Desta Andina Oktaviana, yang ketiga, Fahmi Rizkika Ramadan, keempat, Lasri Melani Putri, dan terakhir, Sinta Puspitasari. Untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Desta. Untuk Desta, saya persilahkan. Oke, investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal atau investasi. Penganggaran modal atau investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal atau investasi. Untuk memberikan mekanisme supaya menjadi efektif dan efisien, maka perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik. Selain itu, program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Next. Selanjutnya, sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi, perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. Yang kedua, inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada. Yang ketiga, cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada. 4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, inventarisasi kebutuhan investasi. Dan yang terakhir, evaluasi kelayakan investasi. Untuk kriteria kelayakan investasi sendiri meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya NPV, IRR, ARR, PP atau Payback Period, Cost Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Sinta. Kepada Sinta, saya persilahkan. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Analisis yang mendalam sebelum dilakukan investasi sangat penting dilakukan karena investasi publik berkaitan erat dengan masalah transparansi dan kewajaran anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu meningkatkan kualitas investasi dan meningkatkan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usaha investasi, salah satunya menggolongkan 1. Investasi penggantian, 2. Investasi penambahan kapasitas, 3. Investasi baru. Next, yaitu penilaian investasi publik perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dalam memberikan manfaat, sedangkan umur teknis
terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat. Investasi penambahan. Next. Investasi penambahan barang modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Produktivitas barang modal diukur berdasarkan rasio antara input atau output yang dihasilkan. Rasio ini biasanya mencerminkan tingkat efisiensi barang modal yang bersangkutan. Jika suatu barang modal sudah kurang, tidak efisiensi lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Lastri. Kepada Lastri, saya persilahkan. Terima kasih, Amel. Selanjutnya ada aspek kelayakan. Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh. Seluruh aspek harus dipertimbangkan dan dievaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaan, karena aspek-aspek tersebut satu sama lain saling berhubungan dan pertama ada aspek teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan finansial. Aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan. Lalu ada aspek sosial dan budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata. Lalu ada aspek distribusi. Aspek distribusi terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik atau equity dan equality. Lalu ada faktor-faktor yang memengaruhi investasi publik. Next. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah 1. Tingkat diskonto yang digunakan, 2. Tingkat inflasi, 3. Risiko dan ketidakpastian, 4. Capital positioning. Terima kasih. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Fahmi. Kepada Fahmi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Amel. Tingkat diskonto yang digunakan. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan atau rate of return yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan, required rate of return, maka proyek tersebut harus ditolak. Selanjutnya tingkat inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Makin tinggi tingkat inflasi, makin rendah nilai real keuntungan di masa depan yang diharapkan. Sehingga makin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan, inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return makin tinggi. Risiko dan ketidakpastian. Required rate of return akan makin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian kebijakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor ekonomi dan hukum, kekacauan sosial politik, tidak adanya jaminan keamanan dan tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Capital rationing. Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik, juga harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan atau social opportunity cost rate. Yang ketiga, social time
preference rate. Teknik dasar penilaian investasi publik. Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan. Yang kedua, menentukan semua manfaat dan biaya proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. Yang keempat, memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Selanjutnya, teknik untuk mengevaluasi investasi. Yang pertama ada metode penilaian investasi tradisional. Laba akuntansi per jumlah modal yang diinvestasikan. Terdapat 2 masalah dalam menggunakan metode ROCE ini. Pertama, penghitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas, seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang. Kedua, ROCE hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang, time value of. Yang kedua, ada metode aliran kas yang didiskontokan. Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Metode aliran kas yang didiskontokan atau discounted cash flow. Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow misalnya adalah net present value atau NPV dan internal rate of return atau IRR. Yang pertama, NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. NPV diperoleh dengan cara mengurangi pengeluaran investasi awal dengan aliran kas di masa depan yang di present value. Kedua, IRR mendiskontokan future cash flow pada tingkat NPV yang bernilai 0. Dengan kata lain, adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih di masa mendatang dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dalam presentasi. Proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial. Nah, di sini ada rumus dari net present value. Teman-teman bisa lihat sendiri ya rumusnya, dan rumus dari net present benefit. Dan juga di sini ada rumus dari analisis payback period, IRR, dan analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Yang selanjutnya itu analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Analisis efektivitas biaya meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektivitas biaya adalah sebagai berikut. 1. Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal. Kedua, membuat estimasi biaya yang akan terjadi selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Ketiga, membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas efektivitas yang dilakukan. Yang keempat, membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek. Yang kelima, mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan. Yang terakhir, menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasi akan muncul dari proyek yang akan dijalankan. Mungkin itulah beberapa materi yang sudah kami jelaskan.
kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.